Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komaria. Saya adalah seorang guru untuk anak berkebutuhan khusus. Saya menjadi guru di sekolah khusus selama 21 tahun 3 bulan. Sekarang, saya mengajar di SKH Korpri Pandeglang. Pada saat ini, saya sedang mengikuti lomba penghargaan guru dan tenaga kependidikan tingkat nasional. Saya sebagai peserta guru transformasi akan memaparkan praktik baik saya yang berjudul menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan kepedulian lingkungan melalui pembuatan tas dari limbah alam di SMALB SKH Korpri Pandeglang. Situasi saat ini adalah anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita dan hambatan pendengaran atau tunarungu memiliki potensi besar untuk berkembang apabila diberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Sekolah luar biasa atau sekolah khusus berperan penting dalam membantu peserta didik dengan berkebutuhan khusus agar memiliki kemampuan dasar, sosial, dan keterampilan hidup yang dapat digunakan setelah mereka lulus. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di SLB, sebagian besar anak tunagrahita dan tunarungu masih menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi di masyarakat. Kesempatan kerja bagi mereka masih sangat terbatas, dan belum banyak lingkungan sosial yang benar-benar inklusif. Setelah lulus sekolah, mereka sering berkesulitan mencari pekerjaan karena keterbatasan komunikasi dan belum banyak tempat kerja yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya, sebagian dari mereka mengalami keterasingan sosial dan kehilangan kepercayaan diri. Melihat kondisi tersebut, pembelajaran keterampilan di SMALB menjadi sangat penting untuk memberi bekal hidup nyata bagi peserta didik. Melalui kegiatan yang berbasis pada praktik langsung dan lingkungan sekitar, siswa tidak hanya mengasah kemampuan motorik dan kreativitas, tetapi juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta memahami nilai-nilai kehidupan. Kegiatan pembuatan tas cantik dari bahan limbah alam merupakan salah satu bentuk praktik baik pembelajaran mendalam yang dirancang untuk menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan kepedulian lingkungan siswa SMALB di SKH Korpri Pandeglang. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa bahan sederhana di sekitar dapat diolah menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat, sekaligus menjadi potensi ekonomi bagi masa depan mereka. Kegiatan pembuatan tas cantik dari bahan alam berangkat dari masalah nyata di sekitar sekolah, yaitu banyaknya limbah alam seperti pelepah pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Saya memandang bahan tersebut memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk sederhana dan bernilai guna. Dengan mengajak siswa membuat tas dari bahan alam, diharapkan mereka dapat belajar menghargai alam, memahami pentingnya daur ulang, serta mengembangkan rasa bangga terhadap hasil karyanya sendiri. Tantangan yang dihadapi adalah karakteristik siswa yang beragam, perbedaan motorik dan konsentrasi antara siswa tunarungu dan tunagrahita, ketersediaan bahan limbah alam harus melalui proses yang tidak singkat. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara siswa menjadi tantangan tersendiri. Meskipun berbagai tantangan muncul selama kegiatan berlangsung, saya memandangnya sebagai bagian penting dari proses pembelajaran mendalam. Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pembelajaran keterampilan ini, saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan proses berpikir,
pengalaman konkret, dan keterlibatan aktif siswa. Pendekatan ini dirancang agar setiap siswa, baik dengan hambatan tunarungu maupun tunagrahita, dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Kita akan membuat tas dari... Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Kita sekarang akan membuat pola. Saya menyiapkan pelepah pisang yang telah dikeringkan dan dibersihkan, kemudian memperlihatkan contohnya secara langsung. Saya memperagakan setiap tahap pembuatan tas, mulai dari menyiapkan pola, menggunting bahan, menempel, hingga menghias hasil karya. Dalam kegiatan kelompok, saya mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling membantu. Siswa tunarungu yang lebih terampil dalam memahami visual diajak menjadi teman pendamping bagi siswa tunagrahita. Melalui interaksi sederhana seperti membantu memotong atau menempel bahan bagian tas, tercipta suasana saling menghargai dan gotong royong. Keberhasilan pendekatan ini terlihat nyata ketika salah satu siswa kami berhasil meraih juara 2 tingkat nasional dalam lomba kreasi barang bekas, yaitu pembuatan tas cantik dari bahan pelepah pisang yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 Agustus 2025 secara daring. Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga bukti bahwa dengan bimbingan yang tepat dan kesempatan yang setara, siswa dengan berkebutuhan khusus pun dapat menunjukkan potensi dan kreativitas yang luar biasa. Siswa menampilkan hasil tas buatan mereka di depan kelas atau pada papan pajangan sekolah. Bahkan kami mengajarkan juga kepada mereka melakukan kegiatan wirausaha dengan menawarkan produk kepada orang tua wali murid, masyarakat lingkungan sekolah, bahkan berencana akan ditampilkan pada acara Gebyar ABK di Provinsi Banten. Selain itu, hasil karya siswa ini juga kami jadikan barang cenderamata yang dipersembahkan untuk para stakeholder yang datang ke sekolah kami. Keberhasilan salah satu siswa meraih juara 2 di tingkat nasional dalam lomba kreasi barang bekas pembuatan tas dari bahan limbah alam menjadi titik balik yang sangat berharga dalam praktek pembelajaran keterampilan di SMA ALB. Melalui pengalaman ini, saya semakin percaya bahwa pendidikan di sekolah luar biasa bukan hanya tempat belajar keterampilan hidup, tetapi juga merupakan ruang untuk menumbuhkan harapan, mimpi, dan keyakinan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mampu berprestasi dan memberi makna bagi lingkungannya. Demikianlah praktik baik dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.